코로나 부학냐도 야루담비? Umaina Chojo. Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. My Dears episode 12 part 2, cerita lanjutan dari part 1. Saat Guwonmu menangis histeris memanggil-manggil Giche. Riang Yunjun dan Ene hanya melihat Guwonmu. Lalu Yunju berkata ke Tuan Go, kita harus segera menyiapkan uang dan berangkat ke Simyang untuk membebaskannya. Dan akhirnya Guwonmu pergi sendiri ya guys untuk menjemput istrinya. Adegan kembali ke Gilche, di mana Gilche sudah tiba di Simyang dan sedang berkumpul bersama tahanan lainnya di depan para pejabat Joseon. Lalu asisten King itu menyuruh Gilche untuk berlutut karena pangeran mahkota akan datang juga untuk melihat. Lalu Gilche berlutut. Pada saat berlutut, Jang Yun datang dan melihat tahanan yang berlutut. Tapi Jang Yun sempat melihat orang yang mirip dengan Gilche. Tapi Gilche-nya menunduk pada saat memperhatikan terus. Keburu Jenderal King datang dan fokusnya teralihkan guys. Jenderal berkata raja berbelas kasih dan tahanan yang dihukum hanya 3 orang. Akhirnya mereka menghukum ketiga tahanan itu. Semuanya berteriak histeris. Gilche pun tidak bisa melihat Jang Yun karena terhalang pengawal. Dan Jang Yun pun tidak bisa melihat Gilche. Pada saat Jang Yun menoleh lagi ke depan, Gilche sudah dibawa pergi oleh pelayan selir raja untuk dibawa ke tempat Yongrang waktu itu. Jadi mereka belum bertemu guys. Ya sedih deh. Sementara Gilche dibawa ke tempat kediaman selir raja bersama wanita lainnya. Gilche berlutut dan selir melihat Gilche. Lalu datang raja. Pada saat raja datang melihat Gilche, Gilche melihat raja. Dan raja pun tersenyum, sepertinya senang melihat wanita cantik sekali. Dan akhirnya Gilche terpilih, begitupun dengan Jongjon. Lalu raja pergi. Selir mulai cemburu kepada Gilche. Wah, bahaya nih guys. Pelayan selir berkata kepada asisten itu bahwa kedua wanita ini karena mereka terpilih untuk melayani raja, dan yang lainnya tolong bawa kembali ke Joseon dan suruh membayar seharga 100 nyang. Lalu Gilche bertanya ke si Licik, apakah raja mengetahui aku bukan tawanan? Si Licik menjawab, sudah bukan urusanku lagi. Lalu dia pergi. Dan Gilche dihampiri wanita yang sudah lebih dulu di situ dan berkata, aku juga dari Joseon. Ikutin saja perintahnya. Lalu dia membawa Gilche ke ruangan untuk berganti pakaian. Gilche bertanya lagi, kamu dari Joseon juga? Ada yang tidak beres di sini. Kami bukan tawanan. Kami diseret untuk datang ke sini. Tolong beritahu ke raja atas nama kami. Wanita itu menjawab, kamu tawanan atau bukan biar yang mulia nanti yang memutuskan. Dan sekarang lakukan saja semua perintah yang diberikan. Jika kamu menolak, nanti selir yang kejam itu akan mengirim kamu ke pasar budak. Dan nanti entah apa yang akan terjadi. Kamu tidak tahu perlakuan brutal seperti apa yang dihadapi para tawanan ketika mereka dijual ke sana. Ini yang dimaksudkan adalah pasar budak yang kemarin Pangeran dan Jang Yun datangi ya guys, untuk mencari petani. Kalau kalian nonton episode part 1-nya. Lalu Gilche terdiam dan kebingungan. Malam pun tiba. Gilche Jongjong tidur bersama wanita-wanita lainnya. Lalu Jongjong berkata lagi, Nyonya lebih baik kalau kita mencari tuan muda Jang Yun untuk membantu kita. Gilche lagi-lagi tidak mau, malah berkata lebih baik ku tidak hidup lagi.
Lalu wanita yang sesama dari Joseon datang. Lalu Gilche menghampirinya meminta tolong lagi kepadanya. 나 좀 도와줘. Adegan berpindah ke para petani yang sedang bekerja pada saat mereka mencangkul dan membajak tanah. Pertama pekerjaan mereka lancar, lalu mereka mendapatkan kesulitan karena di dalam tanah banyak bebatuan, sehingga tenaga mereka banyak terkuras dan mereka tidak kuat. 아니 저기 아침 처먹은 거다. Dan akhirnya para petani itu meminta sapi kepada pangeran dan tuan putri supaya pekerjaan lebih ringan dan cepat. 소가 짖는 것이 온대. Akhirnya putri dan para pejabat musyawarah siapa yang bisa mencarikan. Seperti biasa pejabat yang lain tidak tahu dan selalu Jang Yun yang berinisiatif. Jang Yun mengatakan aku akan mencari sapi ke Mongolia. 소인이 다녀오겠습니다. Kasim berkata kita membelinya dengan rokok dan ginseng, bukan perak. Kasim tidak setuju kalau Jang Yun yang pergi karena di sini masih banyak pekerjaan. Tapi Jang Yun tetap pergi, guys. 중간에서 할 일이 많네. Adegan kembali ke Gilche. Raja datang beserta selir-selir dan pengawalnya. Kebetulan Gilche ada di situ dan raja pun melihat Gilche dan tersenyum. Pada saat raja berjalan, tiba-tiba Gilche berlari menghampiri raja dan berlutut dan berbicara bahasa King. Gilche mengatakan tolong izinkan aku melayani raja. 왕의 도벌이니 워일러버 보현비. Tolong izinkan aku melayani raja. Ini adalah keinginanku. Gilche mengatakan itu dengan keras dan berulang-ulang. Selir kaget dan tersenyum dengan kemarahan. Sedangkan raja tertawa dan tersenyum dengan senangnya. Lalu pada saat raja sudah pergi, wanita yang dari Joseon itu lewat dan dicegah sama Gilche. Gilche berkata, kata-kata yang kamu ajarkan kepadaku sudah benar bukan? 너가 알려준 대로 잘 말한 거 맞지? Guys, aduh ternyata Gilche dibohongi sama wanita Joseon itu, jahat banget ya. Dan Gilche mendapatkan masalah atas tindakan dan apa yang dikatakannya. Lalu Selir datang menghampiri Gilche, menarik Gilche dan menamparnya. Gilche kaget. Lalu Jongjong memeluk Gilche. Selir berkata berani-beraninya kamu menggoda yang mulia di depan aku. 어른학 부학냐도 야루담비? Selir itu memerintahkan menyeret Gilche. Dan guys, Selir menyiapkan bak air yang besar yang sudah dimasak. Gilche ditarik dan mau disiram pakai air panas seperti wanita yang sebelumnya tidak selamat. Ngeri banget, Gilche dan Jongjong hanya bisa berteriak minta tolong. Sedih lihatnya. Gilche tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berteriak dan menangis. Jangan lakukan itu. Pas di depan bak air panas sambil dipegangin, Selir berubah pikiran berkata sebelum aku siram lebih baik aku lukai dulu tangan kamu. 신이 심은 법 사츠키. Pada saat jarinya mau dikat, untungnya keburu datang Selir lainnya menghentikan pembulian itu. Selir mengatakan jangan membuat masalah lagi kamu. 왕의 돌로 야찬 살간 보여도 뭐 보일러. Sebelumnya kamu sudah membuat masalah banyak wanita yang tidak selamat akibat ulah kamu. Raja menyukai wanita ini, jangan macam-macam kamu. 자이 서로를 사든 게 아마 불러하. Nanti raja akan mencari tahu siapa yang berbuat ini. Selir diancam, lalu Selir diam dan berhenti untuk melukai Gilche. Dan akhirnya Gilche dilepaskan dan didorong guys. Gilche shock abis. Dan Jongjong hanya menangis. Lalu Gilche dibawa oleh Jongjong ke ruangan untuk istirahat. Jongjong merawatnya sambil menangis terus. Lalu ada seorang wanita, dia adalah temannya Yongrang yang tidak mau ikut kabur tempo hari. Dan berkata ke Gilche dan Jongjong, kamu bodoh sekali. Tentu saja Delbun tidak mengajarimu kalimat yang benar. 왕야를 매시게 해주세요.
Menyerahlah Nona, kalau kamu tidak menyerah nanti mereka akan mengkat jarimu seperti aku. 말 안 들으면 도망치는 거 잡았다고 우기곤. Dan temannya Yongrang memperlihatkan jarinya. Gilce dan Jongjong melihatnya sangat syok. Temannya Yongrang menjawab, belum lama ini ada temanku yang kabur. Harusnya aku ikut, tapi karena aku tidak berani jadi malah seperti ini, sambil menangis. 나는 무서워서 못 따라갔어. Gilce jadi berpikir untuk melarikan diri, tapi bagaimana caranya? Keesokan paginya, Jongjong menjambak rambut dan melabrak Delbun, marah terhadapnya karena telah membohongi nyonyaku. 네가 우리 많이 골탕 먹였지? Tapi Delbuk berkata sudah terlambat, raja sudah memperhatikan nyonyamu, tinggal tunggu saja waktunya. Dan Jongjong bingung. Adegan berpindah ke Jangyung dan Gujam. Mereka berangkat ke Mongolia beserta petani lainnya. 그간 쌓아둔 우리 남초 다 팔면 되겠구만. Jangyun sampai di Mongolia. Jangyun melihat sapi di sana yang besar dan segar-segar dan gagah. Yang sedihnya, Jangyun belum tahu sama sekali tentang Gilce guys. Sedih deh. Lalu mereka melakukan pertukaran dan Jangyun bermalam di sana. 함경세양탕. Dan Jangyun ditemani oleh seorang wanita Mongolia yang cantik untuk menemaninya minum-minum bersama. Namun Jangyun minum malah curhat ke wanita ini. 여자가 있었어. Wanita ini sepertinya suka sama Jangyun. Namun Jangyun selalu menolak wanita yang mau kepadanya. 생각해보면 별로 예쁘지도 않아. Dan alhasil wanita ini marah dan keluar. Begitupun dengan Jangyun, Jangyun juga keluar. Lalu Gujam melihat Jangyun keluar hanya geleng-geleng kepala. Kocak banget guys. Adegan berpindah ke Gilce dan Jongjong. Mereka sedang membersihkan ruang tamu. Dan Jongjong berkata lagi, "Nyonya, aku mau mencari tuan muda Jangyun." 마님이 안 하시면 저라도 장현도련님 찾아갈 거예요. Gilce marah lagi, "Jangan Jongjong." "Tapi Nyonya, aku takut terjadi sesuatu pada Nyonya." 마님은 왕야가 정직한 사람이라고 했답니다. Lalu Selir masuk dan melihat Gilce dan memerintahkan bawahannya untuk menarik Gilce ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada bak mandi yang sengaja disiapkan untuk memandikan Gilce, supaya Gilce cantik dan siap dipersembahkan ke raja. 수부. Mereka memaksa membuka pakaian Gilce. Selir melihat tidak ada bekas luka sedikit pun di Gilce. 털어놓고 말고. Gilce ketakutan. Lalu Selir berkata, "Jika kamu mendapatkan kasih sayang dari raja, jangan lupakan aku yang sudah baik kepadamu." Selir mengatakannya dengan bahasa King. Lalu Selir itu pergi. Gilce bertanya ke Delbun untuk mengatakan apa yang dikatakannya. 방금 뭐라고 했는지만 말해줘. Delbun menjawab, "Jika kamu mendapatkan kasih sayang dari raja, kamu bisa hidup dengan baik di sini melebihi di Joseon." 조선에서보다 더 잘 먹고 잘 살 수도 있어. Lalu Delbun pergi begitu saja. Gilce terus berpikir sambil menahan tangis. Lalu Gilce melihat vas bunga. Sementara di luar ada pejabat dari Joseon datang. Dan Jongjong melihatnya. Lalu Jongjong mengejarnya diam-diam dan mengatakan, "Apakah kamu mengenal penerjemah Lee Jangyun? 입장량 날을 아십니까? Bolehkah aku titip pesan kalau Nona Gilce datang dari Joseon?" Dan Jongjong pergi lagi sambil berlari. Namun pejabat itu sepertinya bingung. Sementara di dalam ruangan tempat Gilce terdengar suara seperti kaca pecah yang sangat keras. Ternyata guys, pada saat dilihat oleh semuanya, Gilce ternyata melukai dirinya sendiri menggunakan vas bunga. Lalu Selir marah dan menamparnya karena sekarang ada bekas luka di wajahnya.
Gilce ditarik ke ruangan dan berkata ke asisten jahat itu, dia melukai wajahnya untuk supaya tidak tidur dengan raja. Jadi tolong jual mereka ke pasar budak. 부치도 번호로. Gilce sudah pasrah. Dan akhirnya Gilce dibawa paksa untuk ke pasar budak. Sebelum pergi, Gilce berkata ke asistennya, awas kamu, kalau aku selamat dan kembali ke Joseon, aku akan membalasmu. 내 조선에 돌아가면 네 놈을 가만두지 않을 것이다. Asisten licik itu berkata, siapa yang peduli? Jika kamu mau tetap hidup, tutup mulut kamu. Akhirnya Gilce sampai di pasar budak dan Gilce bertemu dengan sang kakek lagi. Kakek memanggilnya Nyonya. Lalu Gilce dan Jongjong dimasukkan ke penjara. Keesokan harinya, Gilce melihat keadaan pasar budak dan semua perilaku kejam orang-orang jahat King di sana. Mereka hanya tertawa dan tertawa semuanya. Semua tahanan di sana dijadikan bahan tawaan oleh mereka. Lalu tiba-tiba ada tahanan yang berteriak mengatakan ada yang pingsan di sini. Ini adalah epidemi cacar katanya. Lalu petugas datang dan masuk. Ternyata guys, mereka bersandiwara supaya mereka bisa melawan dan kabur. Situasi dan kondisi menjadi kacau balau. Semua tahanan melarikan diri. Lalu kakek membawa batu besar dan menghantam gembok penjaranya Gilce dan berkata, Nyonya larilah, Nyonya larilah. Lalu Gilce lepas guys, syukur banget, berlari dengan tawanan lainnya ke padang besar. Begitupun dengan Jang Yun, sepulangnya dari Mongolia, Jang Yun juga melewati jalur padang besar. 놈꾼들한테 잘 보냈지? Pada saat melewati jalan padang besar, seperti biasa, Jang Yun bertemu dengan gadis bercadar sedang memburu tahanan yang kabur. Sepertinya guys, adegan ini berhubungan dengan ending episode 10 ya. Jang Yun menyapa gadis itu dan berkata, lama tak jumpa. 사법흥고 거기다 비. Gadis itu tetap menangkap para tahanan dengan memanahkan panahnya. Pada saat gadis itu mau memanah tahanan, dan tahanan itu adalah Gilce dan Jongjong yang sedang berlari. Jang Yun melihatnya guys, tapi Jang Yun melihat wanita yang sedang berlari, dan Jang Yun berusaha mencoba untuk menggagalkannya. Lalu Gilce berlari terus dan berlari terus, dan berbalik melihat ke belakang. Jang Yun melihat atau tidak, saksikan episode selanjutnya ya guys. Mohon supportnya untuk like dan komen. Terima kasih.